Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, Nedi Lianti Channel. Halo sahabat pajak dimanapun teman-teman berada. Bersama lagi dengan saya, Nedi Lianti. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih caranya mendaftar akun Cortex pribadi dan badan di website Cortex, dan perbedaannya apa saja antara website DJP online yang dahulu, laporan pajak di website DJP online yang dahulu, dan laporan pajak terbaru di website Cortex. Yuk teman-teman simak sampai videonya, ditonton sampai habis ya. Perbedaan laporan pajak dahulu sebelum ada Cortex di DJP online, laporan SPT tahunan pribadi dan badan kan di website DJP online, dan dengan yang sekarang laporan pajak di Cortex, yaitu jika dahulu kita wajib pajak ya, baik laporan pajak tahunan pribadi maupun badan, tuh dahulu akhir pelaporannya berakhir di website DJP online. Nah, jika dahulu sebelum ada Cortex, dibagi-bagi banyak sekali aplikasi ya, seperti SPT 21114 untuk melaporkan SPT pasal 21 atau 26 badan, yang nantinya di situ kita bisa membuat CSV. Nah, CSV tersebut di aplikasi SPT 21114 akan dimasukkan ke SPT laporan tahunan badan, SPT pasal 21 atau 26 badan di website DJP online. Lalu ada aplikasi website Innova untuk membuat nomor seri faktur pajak, untuk meminta sertifikat elektronik atau sertifikat digital, untuk mengaktifkan atau kode parafrase untuk penandatanganan setiap kegiatan laporan pajak, baik laporan SPT PPN masa, SPT PPH pasal 21 maupun SPT laporan tahunan pribadi maupun badan. Lalu ada set e-tax invoice untuk membuat pajak keluaran dan pajak masukan, untuk membuat faktur pajak, dan ada website web fakturnya tersendiri, yaitu setelah kita membuat setiap bulannya itu kan pasti kita membuat e-faktur setiap bulannya, nanti diakumulasikan, dikumpulkan, terekam secara otomatis di website e-faktur. Lalu setiap bulannya kita melaporkan SPT PPN masa di website e-faktur tersebut ya. Lalu ada kode billing, pembuatan kode billing, pembuatan e-bupot, pelaporan e-filing SPT tahunan pribadi maupun SPT tahunan badan di website DJP online. Nah, perbedaannya sangat berbeda sekali, yaitu tadi ya, perbedaan pertama pelaporan pajak di website DJP online. Nah, sekarang pelaporan terbaru di website Cortex. Apa saja sih syarat-syaratnya? 1. Sekarang NPWP, kalau dulu di website login di website DJP online dan login di website Innova, web e-faktur dan e-tax invoice kan harus berupa NPWP perusahaan. Tetapi sekarang sejak tahun 2025 ya, semua pelaporan, baik dari pelaporan SPT PPH pasal 21 atau 26 badan, yang dilaporkannya per bulan ya. Sekarang mah bukan per tahun lagi, sejak ada Cortex. Itu
dilaporkannya di website Cortex juga. Terus pelaporan SPT PPN masa juga pelaporannya di website Cortex. Lalu pembuatan kode billing dan pembuatan faktur pajak, e-faktur dan kode billing dibuatkannya juga di website Cortex. Pembuatan e-bupot juga dilakukannya di website Cortex. E-filing untuk pelaporan SPT tahunan pribadi dan badan dibuatnya di website Cortex. Jadi semua kegiatan pelaporan pajak dijadikan satu di dalam website Cortex. Syarat-syaratnya untuk membuat akun website Cortex pribadi maupun badan yaitu 1. NPWP direkturnya atau pimpinan perusahaannya. Nah, sekarang NPWP-nya itu harus dirubah ya. Sudah ada perubahan dari peraturan perpajakan terbaru bahwa NPWP pribadi direktur yang tadinya bukan nomor KTP ya, sekarang sudah dirubah NPWP-nya berupa nomor KTP direkturnya atau kartu tanda penduduk direkturnya yang berkewarganegaraan negara Indonesia yang bertempat tinggal di negara Indonesia. Lalu syarat lainnya yaitu disiapkan nomor NPWP yang berupa KTP juga karyawan-karyawannya seperti bendahara, komisaris, terus sekretaris, dan karyawan pegawai lain. Jadi di website Cortex itu semua pelaporan kegiatan perpajakan dari pembuatan e-bupot, karyawan-karyawannya ya, dimasukkan semua di dalam website Cortex badan. Dan disiapkan juga website Cortex pribadi yang menjadi interpersonate ya, yang mengelola akun website Cortex badan yang dijadikan PIC tersebut boleh siapa saja ya, boleh direkturnya atau yang dipercaya, boleh konsultan yang dipercaya oleh perusahaan atau konsultan pajaknya, tetapi penandatanganan biasanya direkturnya. Lalu semua pelaporan pajak e-bupot yang tadi ya, e-bupot untuk pelaporan SPT PPh pasal 21 atau badan, setelah kita membuat e-bupot dilaporkan di pelaporan SPT PPh pasal 21 atau 26 setiap bulannya. Lalu juga ada pelaporan SPT PPN masa juga di website Cortex. Terus pelaporan SPT tahunan badan, e-filing ya, SPT tahunan badan dan pribadi juga di Cortex. Lalu permintaan kode billing untuk pembayaran pajak ya, juga di Cortex. Juga pembuatan e-faktur, faktur pajak juga dilakukan di website Cortex. Dijadikan satu aplikasi yang dulunya banyak aplikasi, sekarang dijadikan satu, semuanya di satu pintu yaitu website Cortex. Dan apa syarat-syarat wajib pajak dalam membuat akun Cortex pribadi dan badan? Bagaimana alurnya dari cara mendaftarkan akun Cortex pribadi dan badan, mendapatkan sertifikat elektronik, juga bagaimana caranya interpersonate wajib pajak yang menjadi kuasa wajib pajak di akun website Cortex badan. Jangan lupa subscribe, like, komentar yang positif, serta share ya, agar teman-teman tidak tertinggal video tutorial perpajakan dari saya selanjutnya. Pertama-tama hal yang paling dilakukan adalah teman-teman pastikan memiliki nomor e-fin perusahaan, badan, maupun e-fin pribadi yang akan dijadikan interpersonate akun Cortex-nya. Nomor e-fin tersebut bisa diakses via online melalui website djp.go.id maupun offline langsung datang di kantor pajak Pratama terdekat waktu kita mendaftarkan NPWP. Setelah itu kita aktifasi e-fin tersebut di website Cortex pribadi maupun badan atau perusahaan ya. Sebelumnya kita
kita ubah kata sandi yang sudah pernah dibuat sebelumnya yang tampil di email perusahaan ya, untuk kita rubah agar gampang diingat atau mudah diingat. Kita masuk ke Yahoo Mail. Kenapa saya ubah ke Yahoo Mail? Karena dulu saya menggunakan email perusahaan, menggunakan Gmail, tidak masuk tokennya jika menggunakan Gmail karena kepenuhan ya notifikasinya. Lalu saya ubah ke Yahoo Mail, baru bisa. Nah, ini caranya seperti sama ya seperti tadi. Pertama-tama kita buat dulu akun Cortex badannya dengan permohonan lupa kata sandi. ID pengguna diisi dengan NPWP perusahaan, lalu tujuan konfirmasi. Kalau saya isinya surat elektronik, lalu isi kode CAPTCHA, lalu centang pernyataan, lalu reset kata sandi ya, melalui link yang masuk di email masuk Yahoo Mail perusahaan kita. Lalu kita klik link tersebut, lalu kita buat new password dan confirm password. Kalau new password itu password baru berupa gabungan 8 huruf dan angka, juga simbol seperti atau tanda seru atau pagar atau bintang ya. Setelah itu teman-teman jangan lupa confirm passwordnya, lalu enter CAPTCHA, kode CAPTCHA-nya. Username Cortex badan atau perusahaan masih sama ya, itu NPWP perusahaan, emailnya email perusahaan, Yahoo Mail ya kalau saya. Lalu setelah confirm password, enter CAPTCHA, new password, kita klik tombol yang berwarna biru yang paling bawah yaitu save. Saran dari saya yaitu new password, password baru Cortex badan samakan saja dengan Cortex pribadi dan samakan juga dengan kode persentase nanti agar tidak bingung ketika kita penandatanganan atau masuk ke Cortex badan maupun Cortex pribadi yang jadi interpersonate Cortex badan ya. Samakan saja semua passwordnya. Password juga harus kuat ya, gabungan huruf, angka maupun simbol seperti @ atau bintang atau pagar atau tanda seru agar Cortex bisa diakses dengan mudah. Kalau gabungan karakter password tersebut bisa diakses, lalu klik save, lalu kita simpan saja, lalu login page kembali. Nah teman-teman, ini contoh japri atau chat subscriber YouTube saya, Nendrianti Channel, dan followers Instagram saya nendrianti.juliulia. Di sini beliau dari negara Jerman ya, yang ingin mengadakan perusahaan di Indonesia, menanyakan tentang cara membuat CSV di ISPT yang lama ya, di DCP online. Lalu saya menjawab, sekarang pelaporan SPT pasal 21 atau 26 harus laporan melalui website Cortex setiap bulannya, mulai Januari sampai Desember. Jika dahulu per tahun, kalau mulai tahun 2025 dari masa Januari hingga ke Desember seterusnya, pelaporannya setiap bulan ya, bukan per tahun lagi. Yang harus dipersiapkan dalam pembuatan Cortex yaitu 1 akun Cortex perusahaan, 2 akun Cortex direktur, 3 impersonate akun Cortex direkturnya ke akun Cortex perusahaannya, harus ada foto selfie, KTP direkturnya, lalu ada nomor HP yang aktif, email yang aktif milik direkturnya. Persiapkan juga NPWP dan KTP karyawan-karyawannya seperti sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya untuk dikaitkan di akun Cortex badan dan interpersonate ya. Jika dahulu laporan pajak menggunakan website DCP online sangat mudah, akan tetapi sekarang semuanya dijadikan satu dalam pelaporan pajak melalui website Cortex yang di dalamnya diharuskan ada interpersonate.
akun email direktur perusahaannya, juga nomor HP direkturnya yang aktif. Denda tidak melaporkan pajak akan diberikan setelah 3 atau 5 tahun dari tahun sekarang melalui surat peringatan dari kantor pajak Pratama sewaktu perusahaan mendaftarkan NPWP-nya. Sekarang semua dialihkan menjadi satu website dari laporan e-Bupot, membuat SPT tahunan badan, tahunan pribadi, e-faktur, kode billing, SPT pasal 21 atau 22, laporan SPT masa PPN, dan laporan lainnya. Dalam pembuatan akun website Cortex, pastikan direkturnya hadir ya, direktur perusahaannya, untuk melakukan aktivasi website Cortex dan website yang menjadi interpersonate dengan melakukan foto selfie tersebut harus pas ya, bingkai fotonya sesuai dengan nomor KTP. Bagaimana jika tidak memiliki KTP? Misalkan direkturnya itu seorang WNA atau warga negara asing, itu dengan menggunakan paspor atau kitab atau kitas. Kitab singkatan dari kartu izin tinggal tetap adalah izin tinggal tetap yang diberikan kepada WNA atau warga negara asing yang memenuhi syarat tertentu dan telah tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lebih lama dan memberikan hak tinggal permanen seperti WNI. Lalu, kitas singkatan dari kartu izin tinggal terbatas adalah izin tinggal terbatas yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk warga negara asing atau WNA yang ingin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, seperti untuk bekerja, belajar, atau tujuan lain yang ditetapkan. Apakah warga negara asing bisa membuat akun Cortex? Jawabannya adalah sangat bisa, asalkan mereka memiliki e-fin, website untuk website perusahaan atau badan, dan website untuk interpersonate di akun Cortex-nya ya. Nah, lalu harus aktivasi website kedua website tersebut, yaitu website Cortex badan dan interpersonate-nya. Melalui selfie foto direkturnya yang jika direkturnya warga negara asing, dan aktivasi di link email atau HP yang aktif direkturnya yang berupa warga negara asing. Kenapa harus dibedakan antara warga negara Indonesia WNI dengan warga negara asing atau WNA? Karena nanti di pelaporan SPT pasal 21 atau 26 setiap bulannya ada pemotongan e-Bupot di website Cortex badan atau perusahaan. Di situ ada pertanyaan, apakah Anda warga negara asing? Ada pilihan opsinya ya atau tidak. Maka jika kita warga negara Indonesia, kita jawab tidak. Dan jika kita warga negara asing, maka jawabannya adalah ya. Tentunya nanti akan berbeda perhitungan PPh pasal 21 atau 26 pajaknya setiap bulannya. Selanjutnya ada penetapan kata sandi berupa minimal 8 karakter, lalu ada minimal 1 huruf kapital, minimal 1 angka, lalu ada minimal 1 karakter khusus seperti @ tanda seru, bintang, pagar, atau underscore. Lalu di checklist pernyataan wajib pajak yang kotak itu, checklist dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi ya. Lalu ulangi kata sandinya, lalu klik simpan. Harus diingat ya teman-teman, kata sandi diawali huruf kapital di depannya. Kemudian klik akses halaman login portal wajib pajak, kemudian isi ID pengguna berupa NPWP perusahaan, lalu isi kata sandi yang tadi sudah dibuat yang baru, lalu isi kode CAPTCHA, isi semuanya yang lengkap, lalu klik login. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini masih akun website Cortex badan ya. Gimana untuk mengaktifkannya? Kita lalu isi ikhtisar profil wajib pajak yang ingin diedit atau yang ingin ditambahkan jika ingin ditambahkan profilnya, atau ingin diedit atau diperbaiki jika ada kesalahan ikhtisar profil wajib pajaknya. Oh ya teman-teman, dalam pembuatan website Cortex badan maupun pribadi harus memiliki aktivasi sertifikat
elektronik atau sertifikat digitalnya ya. Bagaimana caranya? Jika dahulu di website DCP online, sertifikat elektronik bisa diminta melalui website Enova, tetapi kalau sekarang di website Cortex kita bisa memintanya langsung di website Cortex-nya. Caranya yaitu kita isi permintaan akses digital pada halaman Cortex dcppajak.go.id. Di sini ada manajemen khusus, ada tanggal permohonan, lalu ada apakah wajib pajak sudah terdaftar. Kalau saya jawabnya dicentang iya, silakan pilih ya, ada opsinya. Lalu ada jenis pajak, dipilih, silakan pilih, kita klik. Lalu pernyataan wajib pajak kita centang dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap. Lalu klik yang paling bawah ya, klik tombol kirim. Lalu kita login lagi ke DCP online, website DCP online. Kita masukkan NPWP berupa nick direkturnya atau yang menjadi interpersonate website Cortex nantinya. Di sini saya memakai nick direkturnya ya untuk dijadikan interpersonate website Cortex perusahaan badan saya. Kita isikan NPWP berupa nick pribadi yang jadi interpersonate website Cortex badannya ya. Ada dua ya teman-teman, ingat. Ada interpersonate, akun interpersonate, dan akun website badannya. Lalu klik selanjutnya. Lalu di sini ada verifikasi. Lalu pilih verifikasi melalui email atau HP yang aktif ya. Kalau HP pastikan ada pulsanya. Setelah itu klik tombol orange yang ada tulisan verifikasi. Nah, karena saya verifikasinya melalui email saya sendiri yang menjadi interpersonate sekaligus menjadi direkturnya, langsung saya pergi ke email ya. Di sini cari link yang ada verifikasinya, lalu di copy paste angka verifikasi, kode verifikasinya diisikan yang terdapat di email saya sebagai interpersonate, lalu klik tombol orange yang ada tulisan verifikasinya. Setelah kita selesai, isikan kode verifikasinya. Kode verifikasi telah dikirimkan melalui email ya, berlaku selama 2 jam. Jika memilih melalui HP, pastikan HP-nya aktif dan ada pulsanya juga, waktunya 2 jam. Nah, di sini saya sebagai interpersonate jadi masuk ke website Cortex pribadi. Lalu klik kirim email untuk mengirimkan NPWP elektronik ke email kita ya, agar disimpan. Lalu kita masuk lagi ke website Cortex, akun Cortex pribadi atau yang menjadi interpersonate. Kak, bagaimana jika bukan direkturnya yang menjadi interpersonate? Sangat boleh bendaharanya atau sekretarisnya atau pegawai lainnya atau konsultan pajaknya bisa dikaitkan ke akun Cortex badannya nanti ya. Di sini kita permohonan ubah kata sandi akun website Cortex pribadi atau interpersonate agar lebih mudah. Lalu klik kirim, centang dulu ya surat pernyataannya, lalu permintaan akses digital, klik pilih badan atau orang pribadi. Saya klik orang pribadi atau warisan belum terbagi, lalu tuliskan namanya, diri saya sendiri, Neni Rianti yang jadi interpersonate, lalu negara asal, saya tinggal di Indonesia, lalu isikan apakah wajib pajak sudah terdaftar, centang karena saya sudah terdaftar di NPWP-nya yang memiliki NPWP yang sah. Lalu cari wajib pajak diri saya sendiri, nomor wajib pajaknya berupa KTP yang aktif ya, nomor KTP saya, nik KTP saya. Lalu sampai kolom tersebut tidak ada berwarna merah ya. Kalau sudah berwarna biru itu sudah valid dan tidak error. Kemudian isikan data detail kontak email yang aktif ya, yang jadi interpersonate yang aktif, nomor teleponnya juga yang aktif. Setelah itu verifikasi identitas. Nah, di sini kontak yang terdaftar, email saya sebagai interpersonate ya. Kalau teman-teman mau konsultan pajak boleh, bendaharanya boleh, atau karyawan lainnya boleh, asalkan emailnya yang aktif dan nomor HP-nya yang aktif ya.
diisi sampai kolom yang ada tulisan berwarna merah itu tidak ada atau berwarna biru semua. Lalu klik verify. Setelah kita isi nomor telepon dan emailnya, kita klik verify sampai kolom berwarna biru ya. Kita klik verify untuk memverifikasi data dengan website. Setelah itu verifikasi identitas, kita akan melakukan selfie foto. Nah, selfie foto ini saya sebagai direktur ya, diwajibkan sebagai direktur. Kode verifikasi telepon Anda berhasil terkirim. Silakan ambil foto. Nah, saya sarankan direkturnya sendiri untuk melakukan selfie foto. Verifikasi identitas. Jika bukan direkturnya, bagaimana Kak? Jika bukan, boleh bendaharanya atau konsultan pajaknya atau sekretarisnya. Yang penting mereka itu dijadikan akun website interpersonetnya atau penandatangannya nanti setiap pelaporan pajak kegiatan perpajak ya. Yang penting mereka adalah termasuk pengurus di perusahaan atau badan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan di perusahaan tersebut. Juga memiliki surat kuasa dari pimpinan atau direktur, dan surat pengangkatan harus pula menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan tersebut. Permintaan sertifikat elektronik oleh wajib pajak badan tidak bisa dikuasakan. Permintaan serter harus diajukan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Makanya pengurus tersebut harus memiliki surat kuasa dari pimpinan dan surat pengangkatan yang tertera di akta pendirian dan akta perubahan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak per 04-PJ-2020. Pengurus tersebut melakukan ambil foto, lalu klik validasi foto sampai validasi foto berhasil, lalu klik centang pernyataan dan menyadari, lalu klik simpan. Selanjutnya kita login ke website Kortex pribadi atau pengurus ya, memakai NPWP yang berupa nomor KTP pengurus. Di sini saya menggunakan KTP diri saya sendiri sebagai direktur. Kalau lupa sandi, kita klik lupa kata sandi, lalu kita masukkan ID pengguna, KTP, lalu surat elektronik, pilih tujuan konfirmasinya surat elektronik atau nomor gawe. Kalau memakai surat elektronik, masukkan NPWP-nya apa. Lalu jika memilih nomor gawai, pastikan nomor gawai atau nomor HP-nya yang aktif. Nanti ada SMS dan pastikan HP-nya ada pulsanya. Nanti SMS tersebut akan ada link untuk lupa kata sandi untuk mengganti perubahan kata sandi. Lalu masukkan kode captcha, klik pernyataan lalu kirim. Lalu klik reset kata sandi, lalu kita pergi ke email pribadi yang akan menjadi interpersonet akun website Kortex. Lalu kita pergi ke kotak masuk yang ada lampiran NPWP elektronik. Kita unduh dulu NPWP elektroniknya yang berupa KTP dan NPWP yang lama. Lalu klik link reset kata sandi. Kita lakukan sama dengan mengubah new password atau password yang baru dengan 8 karakter. Depan hurufnya harus kapital, lalu ditambahkan angka, juga simbol seperti tanda seru atau underscore atau @ atau bintang atau pagar. Lalu kita login dengan ID pengguna, KTP pengurusnya, lalu isikan kata new password atau password yang baru yang tadi, lalu isikan kode captcha, lalu kita klik login sampai halaman website Kortex pribadi terbuka. Nah, ini sudah masuk ke website Kortex Interpersonet atau Kortex pribadi yang akan mengurus segala kegiatan pelaporan pajak dan pembuatan kode billing. Di website Kortex pribadi dengan NPWP KTP tadi ya, di sini ada akun utama berupa nama pengurusnya, lalu ada akun wajib pajak berupa wajib pajak badannya atau perusahaannya, nama perusahaannya. Di akun website pribadi atau pengurus ada menu portal saya, ada menu e-faktur, ada menu e-bupot, surat pemberitahuan SPT, manajemen akses pertukaran informasi perpajakan, pesanan wajib pajak, dan lainnya.
Hal tersebut juga ada di website akun Cortex badannya ya atau perusahaan. Nah, selanjutnya kita isi permintaan surat elektronik atau surat digital. Tadi kita sudah upload ya, upload foto pengurusnya. Lalu kita jika tidak memiliki sertifikat digital tersertifikasi, maka pilih kode otorisasi DJP dan isikan pasprasenya, kode pasprase. Nah, saran saya kode pasprase samakan saja dengan kata sandi ya, baik di website akun Cortex pribadi atau pengurus dengan website Cortex badan atau perusahaan. Lalu 2, lakukan verifikasi identitas dengan melakukan pengambilan foto. Pastikan pencahayaan baik sesuai dengan KTP pengurusnya. Tadi kita sudah ya. Yang nomor 2 udah tadi pengurusnya. Pengurusnya itu boleh direkturnya atau bendahara atau pengurus lainnya, sekretaris. Yang pasti mereka pengurusnya itu harus ada surat pengangkatan yang tercatat di akta pendirian atau akta perubahan ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Oh ya teman-teman, pada permohonan atau permintaan sertifikat digital, setelah teman-teman mengisikan semua email, nomor handphone yang aktif, jenis sertifikat digital, teman-teman milih apa ya? Di sini ada pilihannya. Sebaiknya kode otorisasi DJP ya. Kode yang dikirimkan langsung oleh DJP. Bisa dikirimkan melalui email yang aktif maupun melalui nomor handphone yang aktif, tapi ada pulsanya ya SMS. Lalu teman-teman isikan kode pasprase. Nah, sebaiknya saran saya kode pasprase ini disamakan saja dengan password ya, biar nggak lupa atau gampang atau mudah diingat oleh teman-teman nantinya ketika teman-teman melakukan pelaporan atau penandatanganan pada kegiatan pelaporan, perpajakan, dan pembuatan kode billing dan e-faktur dan lainnya. Selanjutnya teman-teman, pernyataan wajib pajak. Yang pernyataan harus diceklis ya, lalu disimpan, lalu tunggu sampai ada notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat, lalu kita close saja, lalu kita klik unduh buka tanda terima sertifikat digital sukses. Nah, ini sudah terunduh ya sertifikat digital berupa PDF di komputer kita. Setelah permintaan sertifikat elektronik atau sertifikat digital berhasil diunduh bukti tanda terimanya, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mengaitkan penggantian penanggung jawab atau PIC yang menjadi interpersonate website akun Cortex perusahaan badannya ya. Di sini kita login dulu ke DJP online perusahaan badan. Nah, kita minta verifikasinya dahulu lewat email perusahaan. Sini saya login sebagai perusahaan badan ya. NPWP-nya berupa NPWP perusahaan badan, bukan pribadi ya, yang pengurusnya. Selanjutnya kita copy paste kode verifikasi yang tertera di email perusahaan yang aktif, dipastekan di halaman verifikasi. Setelah itu klik verifikasi yang tombol warna kuning, memproses. Mohon sabar menunggu ya, sedang loading. Setelah itu akun DJP online perusahaan terbuka. Apa itu PIC atau PIK? PIK adalah entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mengelola akun website atau DJP online. Nah, di sini di website DJP online ada menu-menu peraturan unduh informasi pajak, terus tema reformasi perpajakan. Lalu di manakah kita bisa mengetahui penanggung jawab atau PIC, yaitu akun website DJP online di menu profil ya, kita klik profil, lalu kita scroll di menu profil. Nah, di sini teman-teman, data profil harus dicek terlebih dahulu apakah ada kesalahan atau sudah benar. Langkah selanjutnya adalah mengaitkan penggantian penanggung jawab atau PIC bersama dengan mengaitkan seluruh NIK atau NPWP, NIK yang dijadikan NPWP
karyawan-karyawannya yang akan dilaporkan EBUPOT-nya setiap bulannya, atau EBUPOT yang nantinya akan dilaporkan SPT pasal PPH pasal 21 atau 26 badan yang terdiri dari laporan EBUPOT karyawan-karyawannya, gaji karyawannya. Menurut DJP online, PIC adalah entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, mengidentifikasi atau mencabut hak akses dan mengelola website Cortex ya. Bisa dinamakan PIC ini adalah interpersonate website akun Cortex badannya, atau interpersonate website akun Cortex pribadi yang mengelola keseluruhan kegiatan pelaporan pajak di dalam website Cortex badan atau perusahaan. Cara mengaitkan PIC atau interpersonate di Cortex pada awalnya merujuk pada data yang terdapat di kolom identitas penanggung jawab pada laman DJP online. Wajib pajak badan dan instansi pemerintah dapat melakukan penggantian PIC utama sesuai langkah-langkah sebagai berikut. 1. Untuk melihat nama PIC yang ditunjuk saat ini dalam Cortex pada akun badan atau instansi pemerintah, silakan masuk ke menu informasi umum, lalu pilih menu edit di halaman website Cortex badan atau perusahaannya. Kemudian pilih submenu pihak terkait, lalu tambahkan pihak terkait yang menjadi interpersonate website Cortex-nya. Kita login terlebih dahulu ke dalam website Cortex badan atau perusahaannya ya. Lalu masuk ke portal saya atau submenu portal saya. Di situ ada profil saya. Klik profil saya. Nah, tunggu loading halaman sampai terbuka halaman profil portal saya. Di sini ada ikhtisar profil wajib pajak. Kemudian klik pihak terkait pada submenu portal saya ya. Di dalam pihak terkait, teman-teman bisa tambahkan atau edit yang menjadi interpersonate atau pengurus pelaporan perpajakan dan pembuatan kode billing, termasuk juga mengaitkan NPWP yang berupa KTP karyawan-karyawannya yang akan dilaporkan EBUPOT-nya dan SPT PPH pasal 21 atau 26 badannya. Nah, di dalam submenu pihak terkait, teman-teman bisa tambahkan edit atau hapus pihak terkait yang menjadi pengurus perusahaannya ya, yang akan dilaporkan EBUPOT-nya dan SPT PPH pasal 21 atau 26 PPH pasal 21 atau 26 badan atau perusahaan setiap bulannya ya. Di dalam submenu pihak terkait, kita dapat tambahkan atau edit karyawan-karyawannya dan pengurus yang terdaftar di dalam akta pendirian atau akta perubahan perusahaannya ya, yang akan dilaporkan EBUPOT-nya. Nah, di dalam pihak terkait juga kita tentukan PIC atau interpersonate. Lalu kita klik menu informasi umum, lalu klik edit untuk pembaruan data wajib pajak. Lalu teman-teman klik pihak terkait. Lalu klik submenu tambah. Teman-teman bisa edit atau hapus atau tambah NIK atau NPWP karyawan-karyawan perusahaannya. Lalu ini sudah bisa kita klik edit atau hapus sampai ada notifikasi confirmed ya, atau dikonfirmasi. Nah, ini submenunya. Kita bisa klik edit atau hapus atau tambah ya di submenu pihak terkait. Tetapi teman-teman tidak dapat menghapus informasi pajak PIC atau pengurus yang mengelola seluruh kegiatan pelaporan perpajakan dan pembuatan kode billing ya. Selain yang dijadikan interpersonate atau pengurus atau PIC, teman-teman bisa edit atau hapus NPWP karyawan yang tertera ya. Di sini teman-teman bisa edit, klik edit, lalu
masukkan NPWP, lalu bisa di save. Lalu cara penggantian penanggung jawab atau PIC atau interpersonate dengan cara klik informasi umum, lalu klik edit, lalu klik related person, lalu masukkan NIK atau NPWP, tentukan masa berlaku awal wajib diisi pada masa akhir berlaku, lalu tentukan penunjukan penanggung jawabnya sampai terlihat nama penanggung jawab atau interpersonate atau pengurus, dan NPWP-nya berupa KTP ya. Selanjutnya teman-teman klik tombol kirim. Jika pihak terkait sudah diisi semua, lalu teman-teman bisa klik atau centang pernyataan, kemudian teman-teman klik tombol simpan. Langkah selanjutnya teman-teman isikan authorized capital. Authorized capital adalah modal dasar atau modal awal teman-teman atau pemilik perusahaan mendirikan perusahaan. Modal awalnya teman-teman isikan di situ authorized capital, lalu bisa klik tambah untuk mengedit atau menghapus pihak terkait, lalu klik simpan ya. Sebelumnya dicentang pernyataan, kemudian klik simpan sampai ada notifikasi berhasil diperbaharui data wajib pajaknya ya. Terus lalu teman-teman bisa klik unduh bukti tanda terima dan unduh surat pemberitahuan pemutakhiran data, lalu bisa dibaca yang berupa PDF-nya ya, yang sudah terdownload atau terunduh di komputer teman-teman. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tentukan atau teman-teman membuat kode prasprase yang akan menjadi drafter atau penandatanganan penanggung jawab keseluruhan pembuatan kode billing, e-faktur, dan pelaporan perpajakan lainnya di dalam website Cortex badan maupun website pribadi ya, yang jadi interpersonate. Selanjutnya klik menu submenu wakil atau kuasa saya, lalu klik tombol penunjukan kuasa untuk dimasukkan NPWP beserta nama yang jadi interpersonate atau penanggung jawab pelaporan perpajakan dan pembuatan kode billing dan e-faktur ya. Interpersonate tersebut yang menjadi penanggung jawab pelaporan perpajakan dan pembuatan kode billing dan e-faktur dalam kegiatan pelaporan perpajakan lainnya, yang menjadi drafter atau signer, dan namanya akan selalu tercantum pada pembuatan e-faktur, pembuatan kode billing, dan penandatanganan e-faktur dan pelaporan perpajakan lainnya. Caranya yaitu teman-teman klik penunjukan kuasa, lalu teman-teman pilih tipe perwakilan, opsinya apa, lalu masukkan NPWP-nya berupa KTP ya. Pilih opsi tipe perwakilan, bisa konsultan pajak atau pihak lain yang menjadi atau dijadikan pihak kuasa oleh badan atau perusahaannya ya. Di sini saya sendiri Neni Yulianti sebagai pihak kuasa atau penandatanganannya. Kemudian klik jenis perwakilan sebagai apa. Saya sebagai direktur sekaligus sebagai interpersonate perpajakan, yang nantinya namanya akan tercantum selalu di kegiatan pelaporan perpajakan dan pembuatan kode billing, e-faktur, laporan SPT tahunan badan, dan kegiatan pelaporan perpajakan lainnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan pelaporan perpajakan atau pembuatan kode billing, e-faktur, dan lainnya, kita login ke website akun pribadi atau interpersonate-nya. Lalu di sini ada, setelah login di akun pribadi, kita interpersonate mengganti pergantian role akses ke akun website badannya ya, untuk melakukan pelaporan perpajakan seperti e-bukpot, e-faktur, laporan SPT PPh Pasar 21, SPT PPN Masa, laporan tahunan badan, dan pelaporan perpajakan lainnya, dan pembuatan kode billing. Selanjutnya teman-teman bisa menonton video tutorial perpajakan di deskripsi linknya ya, atau teman-teman bisa kunjungi playlist khusus Cortex ya, dengan nama Cortex di channel saya
Neni Yulianti Channel, dan jangan lupa selalu ingat teman-teman aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal atau tidak ketinggalan video tutorial mengenai perpajakan dari channel saya. Terima kasih sudah menonton, dan ini adalah contoh pembuatan e-faktur dengan penandatanganan dan kode praspase dan serta konfirmasi tanda tangan setiap kegiatan pelaporan perpajakan ya. Nah, video selanjutnya agar tidak tertinggalan, aktifkan tombol lonceng dan teman-teman bisa berkunjung ke playlist channel saya yang dinamakan dengan Cortex. Terima kasih.